Bapa di surga, selalu kami bersyukur atas kehidupan ini. Walaupun kami merasa tidak sehat, tetapi Tuhan mampukan kami untuk selalu bersyukur, beribadah, memuji, menyembah Engkau. Hadirlah urap ibadah ini, dan kami selalu setia memuji, menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan Yesus, dan Roh Kudus terangi hati dan jiwa kami agar firman-Mu dapat kami mengerti, memahami, dan renungkan, serta kami dapat mengambil semua pelajaran dari setiap apa yang kami dengar dan baca. Karena firman-Mu adalah terang bagi setiap langkah kami. Amin. Pembacaan Alkitab pada siang menjelang sore ini terambil dari 1 Tawari 15 ayat 1 hingga dengan ayat yang ke-29 dengan perikop tabut dipindahkan ke Yerusalem. Terdapat juga di kitab 2 Samuel 6 ayat 12 hingga 13 yang berbunyi demikian. Daud membuat bagi dirinya gedung-gedung di kota Daud. Lalu ia menyiapkan tempat bagi tabut Allah dan meletakkan kemah untuk itu. Ketika itu berkatalah Daud, "Janganlah ada yang mengangkat tabut Allah selain dari orang Lewi, sebab mereka lah yang dipilih Tuhan untuk mengangkat tabut Tuhan dan untuk menyelenggarakannya sampai selama-lamanya." Kemudian Daud mengumpulkan segenap Israel di Yerusalem untuk mengangkut tabut Tuhan ke tempat yang telah disiapkannya untuk itu. Daud mengumpulkan Bani Harun dan orang Lewi. Dari Bani Kehat, Uriel, seorang pemimpin, dan saudara-saudara sepuaknya, 120 orang. Dari Bani Merari, Asaya, seorang pemimpin, dan saudara-saudara sepuaknya, 220 orang. Dari Bani Gerson, Yoel, seorang pemimpin, dan saudara-saudara sepuaknya, 130 orang. Dari Bani Elsafan, Semaya, seorang pemimpin, dan saudara-saudara sepuaknya, 200 orang. Dari Bani Hebron, Eliel, seorang pemimpin, dan saudara-saudara sepuaknya, 80 orang. Dari Bani Uziel, Aminadab, seorang pemimpin, dan saudara-saudara sepuaknya, 112 orang. Lalu Daud memanggil Zadok dan Abiatar, imam-imam itu, dan orang-orang Lewi, yakni Uriel, Asaya, Yoel, Semaya, Eliel, dan Aminadab, dan berkata kepada mereka, "Hai kamu ini, para kepala puak dari orang Lewi, kuduskanlah dirimu, kamu ini dan saudara-saudara sepuakmu, supaya kamu mengangkut tabut Tuhan Allah Israel ke tempat yang telah kusiapkan untuk itu. Sebab oleh karena pada pertama kali kamu tidak hadir, maka Tuhan Allah kita telah menyambar di tengah-tengah kita, sebab kita tidak meminta petunjuknya seperti seharusnya." Jadi para imam dan orang-orang Lewi menguduskan dirinya untuk mengangkut tabut Tuhan Allah Israel. Kemudian Bani Lewi mengangkat tabut Allah itu dengan ganda pengusung di atas bahu mereka, seperti yang diberitakan Musa, sesuai dengan firman Tuhan. Daud memerintahkan para kepala orang Lewi itu supaya mereka menyuruh berdiri saudara-saudara sepuak mereka, yakni para penyanyi, dengan membawa alat-alat musik seperti gambus, kecapi, dan ceracap, untuk memperdengarkan dengan nyaring lagu-lagu gembira. Maka orang Lewi itu menyuruh berdiri Heman bin Joel, dan dari saudara-saudara sepuaknya, Asaf bin Berekia dari Bani Merari, saudara-saudara sepuak mereka, Etan bin Kusaya, dan bersama-sama mereka itu, saudara-saudara mereka dari tingkat kedua, Zakaria, Yaasiel, Semiramot, Yehiel, Uni, Eliab, Benaya, Maaseya, Matija, Elifele, Miknea, dan Obed-Edom, serta Yehiel, para penunggu pintu gerbang. Para penyanyi, yakni Heman, Asaf, dan Etan, harus memperdengarkan lagu dengan ceracap tembaga. Zakaria, Aziel, Semiramot, Yehiel, Uni, Eliab, Maaseya, Benaya harus memainkan gambus yang tinggi nadanya. Sedang Matija, Elifele, Miknea, Obed-Edom, Yehiel, dan Azaziah harus memainkan kecapi yang 8 nada lebih rendah tingkatnya untuk mengiringi nyanyian. Kiranya, pemimpin orang Lewi mendapat tugas pengangkutan. Ia mengepalai pengangkutan sebab ia paham dalam hal itu. Berekia dan Elkana adalah penunggu pintu pada tabut. Dan sebelahnya, Yosafat, Netanel, Amasai, Zakaria, Benaya, dan Eliezer, yakni imam-imam itu, meniup nafiri di hadapan tabut Allah. Sedang Obed-Edom dan Yehia adalah penunggu pintu pada tabut itu.
Maka Daud dan para tua-tua Israel dan para pemimpin pasukan 1.000 pergi untuk mengangkut tabut perjanjian Tuhan itu dari rumah Obed-Edom dengan sukacita. Dan oleh karena Allah menolong orang Lewi yang mengangkat tabut perjanjian Tuhan itu, maka dipersembahkanlah 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan. Daud memakai jubah dan kain lana halus, juga segala orang Lewi yang mengangkat tabut itu dan para penyanyi, dan kenanya yang mengepalai pengangkutan dan para penyanyi. Daud juga memakai baju efod dari kain lenan. Seluruh orang Israel mengangkut tabut perjanjian Tuhan itu dengan diiringi sorak dan bunyi sangkakala, nafiri dan ceracap, sambil memperdengarkan permainan gambus dan kecapi. Ketika tabut perjanjian Tuhan itu sampai ke kota Daud, maka Mikal, anak perempuan Saul, menjenguk dari jendela, lalu melihat Raja Daud melompat-lompat dan menari-nari. Sebab itu ia memandang rendah Daud dalam hatinya. Demikianlah pembacaan Alkitab pada siang hari ini. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara dan merenungkannya dalam hidupnya, serta menjadi pelaku-pelaku firman yang sejati. Karena setiap kita punya maksud dan tujuan Tuhan di dalam hidup kita. Terpujilah Engkau Bapa di surga dalam kekudusan-Mu yang maha agung, suci dan mulia. Dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Demikian pembacaan Alkitab kita siang hari ini. Happy Sunday. Selamat beribadah semuanya di gereja-gereja, di semua tempat. Kita adalah baitnya Tuhan. Wajiblah kita setiap hari beribadah, memuji, menyembah Tuhan, karena kita adalah bait yang sesungguhnya. Sucikanlah dan kuduskanlah diri kita masing-masing. Bertobatlah setiap hari. Mengakuilah semua dosa-dosa kita, minta ampun pada Tuhan, dan beritakanlah kabar keselamatan bagi semua orang. God bless you all. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara semua. Bapa, terpujilah Engkau untuk selamanya buat firman-Mu, karena kami berbahagia memiliki Engkau. Amin.